Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu di channel Guruku. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu kembali akan melanjutkan tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baiklah, sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidup, ya, seperti pada gambar, tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar, ibu menyiram tanaman. Kemudian, memerlukan makanan, ya, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar, Siti memberi makan ayam. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah bergerak. Kegiatan pada gambar, Siti berjalan menuju kandang ayam, ya, untuk memberi makan tentunya. Kemudian ciri berikutnya bernapas. Nah, tentunya kalau ada kegiatan pasti makhluk hidup itu dalam keadaan bernapas, ya. Ya, ayam dan manusia bernapas. Ayam bernapas dengan paru-paru, manusia juga bernapas dengan paru-paru. Kemudian ciri berikutnya adalah berkembang biak. Kegiatan pada gambar, ya, dalam kegiatan itu ada ayah, ibu, dan anaknya. Nah, berkembang biak itu berarti dia melahirkan anak atau bertelur kalau ayam bertelur, ya. Kemudian tumbuh. Oke, di sini misalnya kegiatan pada gambarnya itu anak ayam tumbuh menjadi induk ayam. Tentunya induk ayam itu berawal dari telur, kemudian anak ayam setelah diberi makan dan minum, akhirnya dia menjadi induk ayam dan ayam jantan, ya. Ayo berlatih, amati kedua gambar berikut. Perhatikan di sini ada gambar keluarga sedang makan, juga ada ayam dan anaknya sedang mematok makanan. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tempat yang tersedia. Iya, tadi sudah Ibu jelaskan, ya, bahwa di sini manusia, ya, keluarga ini sedang makan dan ayam juga sedang mematok makanan. Jadi persamaannya adalah, iya, betul sekali, makhluk hidup memerlukan makan. Kemudian persamaan yang lain, ya, berkembang biak, ya, mempunyai anak. Di sini keluarga ini mempunyai 2 anak. Kemudian induk ayam ini juga mempunyai 2 anak dan di sini ada telur yang belum menetas. Dan persamaan yang lain bisa kalian tuliskan di tempat yang tersedia. Kemudian ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui. Ya, kalian bisa menceritakannya kembali, ya.
apa yang kalian telah amati pada kedua gambar ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mari bernyanyi lagu anak ayam. Nah, ini dia lagunya, ciptaan NN. Judulnya Anak Ayam. Adakah di antara kalian yang sudah hafal dengan lagu ini? Iya, ini lagu sangat populer ya. Baik, mari kita nyanyikan bersama. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Dan seterusnya ya, ini diulang-ulang menyanyikannya. Kalian bisa menyanyikan bersama teman-teman kalian. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam? Ya, seperti pelajaran yang telah lalu, bahwa panjang pendek bunyi itu ditandai dengan tanda kotak pendek, berarti menandakan bahwa lagu itu dinyanyikan pendek ya, atau singkat. Sedangkan tanda kotak panjang atau persegi panjang dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Kemudian kesimpulan tentang panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam, tentunya dengan adanya bunyi panjang dan pendek, lagu itu akan menjadi menarik untuk dinyanyikan dan asik untuk dinyanyikan ya. Bayangkan saja apabila semua nadanya atau bunyinya pendek semua atau panjang semua. Nah, itu tidak memberikan keasikan untuk dinyanyikan ya. Jadi kalau panjang semua atau pendek semua, lagunya menjadi datar, tidak menarik lagi untuk dinyanyikan. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nah, di tabel ini peternakan A menghasilkan telur per bulan yaitu 3.000 telur ayam ya. Kemudian peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur ayam per bulan. Nah, ini per bulan semua ya. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Peternakan D menghasilkan
2.000 butir telur. Dan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Kalian harus dilihat dulu ya tabel yang ada di atas itu. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Jadi, coba perhatikan di sini, yang paling banyak menghasilkan telur yaitu peternakan C, yaitu 3.500 butir telur per bulan. Kemudian yang paling sedikit yaitu peternakan B, karena dia hanya menghasilkan 1.500 butir telur per bulan. Jadi di sini ya, untuk melihat banyak atau sedikit, kalian perhatikan di sini kan ribuan semua ya. Nah, kalian lihat di sini ada angka yang sama ya. Angka 3 ini paling besar di sini. Angkanya yang paling depan adalah 3. Ini sudah sama 3-nya. Kemudian kalian lihat ke angka berikutnya. Di sini angka 0 ya. Setelah 3 ini angka 0. Sedangkan 3 di sini angka 5. Ya, jadi 0 dan 5 itu tentunya lebih besar 5. Jadi yang paling banyak adalah peternakan C, yaitu 3.500. Kemudian yang paling sedikit, lihat di sini ya, angka yang paling depan, yang paling kecil adalah angka 1. Tentunya ini yang paling sedikit. Ya, di sini adalah 1.500. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Jadi kalian di sini mengurutkan dari peternakan yang menghasilkan telur per bulan paling sedikit. Tadi paling sedikit peternakan apa? Ya, peternakan B. Kemudian kalian nanti ditulis di sini peternakan B. Kemudian paling sedikit yang berikutnya apa? Ya, sampai di sini ada 5 peternakan. Bisa ya mengerjakannya? Oke, pastinya kalian bisa karena kalian semua adalah anak-anak yang hebat dan pintar. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, yang ini dibacanya bagaimana? Iya, betul. 1.250. Iya, dari 1.500 kita hubungkan ke tulisan yang dibaca 1.250. Berarti dari sini ke sini. Ya. Kemudian yang lainnya kalian bisa ya, di sini ada 1.000, cari yang tulisan 1.000. Kemudian di sini ada 2.500, cari tulisan 2.500. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya di sini adalah 1.250. Oke. Nah, di sini adalah tabel nilai tempat 1.250 ditunjukkan seperti berikut. Nah, di sini ada keterangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, kita mulai dari cara mengurutkannya di sini. Ya, dari belakang dulu. Satuannya adalah 0. Berarti satuannya di sini ini tidak ada kubusnya. Kemudian puluhannya itu adalah 5. Nah, berarti di sini 5-nya 5 apa? 50 ya kan? Jadi di sini ada kubus yang tersusun. Setiap susunannya ini ada 10. Ya, ada 10. Kemudian ada
5 susun balok. Jadi kalau dijumlah ini adalah 50. Kemudian 2 di sini adalah 200-an ya. Berarti di sini ada 2 susunan kubus yang masing susunannya itu ada berjumlah 100 kubus ya. Di sini 100 kubus, ini 100 kubus. Jadi 200. Kemudian 1 ini menunjukkan ribuan atau di sini digambarkan sebagai kubus yang berjumlah 1000. Ya, di sini keterangannya, angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Jadi angka 1 ini nilainya 1000 ya. Kemudian angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Jadi di sini 2-nya adalah 200. Kemudian angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel tempat. Ya, di sini dibacanya iya betul 4750 dibacanya ya. Jadi di sini kalian tulis nama bilangannya ya, 4750. Di sini ditulis nama bilangannya. Kemudian, nah di sini ada tabel nilai tempat, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, cara menyusunnya dari yang belakang dulu ya. Di sini dari 0 dulu, berarti 0 itu adalah satuan. Ditulis di sini 0. Oke. Kemudian puluhannya 5 ya. Puluhannya 5. Tulis di sini 5. Oke. Kemudian ratusannya adalah 7. Berarti di sini tulis 7. Kemudian ribuannya adalah 4. Ditulis di sini 4. Jadi 4 itu adalah nilai tempat ribuan, 7 nilai tempat ratusan, kemudian nilai tempat puluhannya di angka 5 dan satuannya di angka 0. Nah, nomor 2, di sini ada titik-titik dibaca 8417. Nah, ini dibacanya, kemudian bilangannya seperti apa? Kalian tulis di sini ya. Nah, kemudian di sini kalian tulis nilai tempatnya. Seperti sudah Ibu contohkan tadi, nilai tempatnya kalian bisa menuliskan dari angka yang terakhir ya, dari angka satuan. Di sini kan yang contoh nomor 1 itu satuannya adalah 0. Kalian bisa ya mengerjakannya. Kemudian di sini yang nomor 3 udah dituliskan, satuannya 0, puluhannya 0, ratusannya 0, ribuannya 1. Jadi di sini membacanya dari kiri ke kanan ya. Ini adalah bilangan berapa? Iya, 1000. Berarti di sini tulis 1000, kemudian ditulis nama bilangannya atau dibaca 1000. Bisa ya mengerjakan sendiri? Oke, bagus.